Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Ketemu lagi dengan Kang Met Production Channel. Hari ini saya mau menemui seseorang yang dulu lama nggak ketemu dengan saya. Rupanya beliau aktifnya di Kepolisian Republik Indonesia. Kebetulan dinasnya beliau di Polres Blitar. Hari ini saya akan temui dan seperti apa sih kegiatan beliau hari-hari ini, akhir-akhir ini. Kalau dulu saya dengar beliaunya kegiatannya, saya dengar itu kegiatan sepak bola, tapi hari-hari ini saya dengar karena saya lama nggak ketemu ya, seperti apa ya, kita nanti akan ngobrol-ngobrol sama beliau, nanya nanti. Dan rupa-rupanya hari-hari ini atau akhir-akhir ini dia menggeluti di dunia musik, saya dengar-dengar, tapi nggak ngerti ya, ini baru istilahnya masih wacana, belum jelas. Yang lebih lengkapnya seperti apa, ikuti terus perjalanan saya di Kang Met Production. Wabarakatuh, tasih sareng kalian Kang Met Production Channel. Wekdal menika Rebo tanggal 18 Mei tahun 2021. Kula kalian Mas Tony badhe tumuju dhateng sainggilipun Gunung Jurang Kendil, perbatasan antawis desa Kali Tengah, Kecamatan Pangurjo, lan Kecamatan Desa Mbacem, Kecamatan Sutojayan. Kula kalian Mas Tony badhe ngobrol-ngobrol wonten panggenan ingkang kahananipun sae sanget. Kados menapa obrolan kula kalian Mas Tony, panjenenganipun inggih menika penyanyi enggal utawi pengarang lagu. Kados menapa liputanipun, monggo dipun presani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Ketemu malih wonten ing channel Kang Met Production. Dinten iki hari ini aku alhamdulillah ketemu konsolos, wawas nggak ketemu nalika sik ning Pangurjo, nalika ning Wates, wis sering kepanggih lah. Pemirsa, aku mireng di pembinaan iki ya saliyane maune dadi pembina bal-balan, yo anak gue sampai pernah juara teko tingkatan kabupaten, bahkan tahu nderekke tingkat provinsi, tapi belum berhasil. Tapi kita tetap harus maju. Nah ini akhir-akhir sapa enek COVID-19 niki, beliau ini koncoku iki duwe aktivitas atau duwe kegiatan sing unik, sing wong ora nyangka. Ora nyangka. Nyapa ora nyangka? Lah ora nyono nek iki panjenengan iki duwe kegiatan gawe-gawe lagu-lagu. Nek Jawa ini kan campursari geding-geding. Iki ndak, iki lagu-lagu sing isine ya kritik membangun. Tujuane tinggu gawe membangun semangat kanca-kanca siapapun sing mirengaken lagune beliau niki, membimbing atau apa ya, ngajak ning kebaikan, sifatnya ngelekke. Nah, aku pengen ngobrol-ngobrol karo beliau nih. Sakjane apa sih, aku kok penasaran. Sugeng siang, selamat siang Mas. Nggih, sugeng siang. Siap nggih. Santai mawon Pak Nggih. Slamet. Dangu nggih, mboten panggih nggih. Nggih, grogi lek diwawancarai. Anu niki wau anu Mas Tony, niki wau kula kan saka Pangurjo kono, terus suwe mireng jenengan pas ndak dinas ya. Nggih. Niki aku terus mampir jelas jenengan ya pas ora turu, biasane dari nek pas dinas terus sare lagi pas ndak. Iki terus sakare ngempet. Sakniki jenengan iki kegiatane napa? Kula kan roh jenengan iki sak liyane ning dinas niku kan mesti kan bal-balan. Lah iki mboten bal-balan iki napa mawon? Anu Pak Slamet, riyen Nggih. SSB Candi Bajen Putra yang sudah terafiliasi diakui oleh provinsi, PSSI provinsi juga. Tapi karena ada Covid, COVID-19 takut. Nggih benar. Iya. Jangan sampai nanti lapangan ini menjadi tempat penyebaran Tempat Covid. penjagaan Covid, ya betul. Akhirnya saya putuskan untuk berhenti melatih Iya. anak-anak. Sampai pirang tahun masih kita mandek bal-balan kanca-kanca. Dari 2019 akhir 19. Desember. Oke, Desember ya. Sekarang sampai sekarang 2 tahun. jadi saya 2 tahun lebih latih. Iya betul. Terus kegiatan sing beca-beca biasanya bal-balan itu sementara ini dialihkan kenapa? Kalau anak-anak masih main bola. Oh, main bola tapi tetap.
mereka ikut dengan klub-klub lain Oh, yang ngoten. Sing isih sifatnya mungkin apa ya, turnamen atau turnamen apa. gitu. Sing bocah-bocah sing wis prestasi ya Mas. Tapi kalau untuk latihannya saya sudah enggak, saya sudah nonaktifkan. Ngaten nggih siap. Terus ini nggih akhir-akhir ini kula tahu ngrungokke lagu-lagu jenengan melalui video jenengan kok ya rada tak rungok-rungokke kok pendak nyonono lho, maksudnya kok Pak Polisi ya tukang bal-balan kok moro apa jenenge gawe lagu. Napa niku pripun pun pinten video sing sampun terekspos niku? Sudah 11 lagu, Pak. Oh, 11 lagu. Jadi satu album 10 lagu Iya. itu saya bikin. Iya. Kemudian ini mulai album yang kedua. Mulai album ya. Baru satu lagu. Yang pertama yang sudah berhasil 11 lagu ya Mas. 10 lagu. 10 lagu. 11 lagu. 11 Semuanya lagu. total 10 Total lagu. 10 lagu yang sudah divideokan. Mas, untuk judul lagu yang pertama kali Mas, napa sing jenengan membuat jenengan apa ya nggawe lagu terus klaten biasanya nggawe lagu kan yo dadak ngrunyi terus yo perlu sabar terus dadak biasane oh ya yo angel ngoten lho niku yo tidak semua orang ngoten. Pripun niku? Ya memang jelimet Pak. Iya. Sangat jelimet. Jadi saya pun belajar. Iya. Saya belajar jadi ngelihat. Saya pernah diajak rekaman teman. Akhirnya tahu caranya. Caranya take vokal begini, cara isi musiknya begini. Akhirnya tahu. Kemudian saya pelajari, saya kembangkan sendiri. Dan saya menemukan cara baru membuat musik itu. Mas Tony, kalau jenengan gawe lagu ini tuh mesti kan ada teridolakan dari para sinar-sinar ya, para artis yang sudah di papan atas ya. Siapa yang jenengan idolakan dengan lagu-lagu papan atas? Ahmad Dhani. Oh, Ahmad Dhani ya. Kenapa Ahmad Dhani Mas? Ini apa? Lagunya itu nadanya itu susah ditebak. Oh gitu. Sehingga tidak menimbulkan rasa bosan. Jadi kayak kita nonton sinetron. Oh, bariki ngene. Kalau ini nanti larinya pasti gini itu kan terus nggak seru gitu. Tapi kalau nadanya itu susah ditebak kan jadi apa ya? Jadi penasaran ya orang penasaran. Penasaran. Jadi menimbulkan sensasi di telinga. Membuat orang itu pengen tahu kok nggak sama dengan yang lain ya. Iya gitu ya. Memang nyeleneh kedengaran siji. Mas Tony bisa dijelaskan sedikit jahitan yang pertama kali Mas, yang pertama kali diluncurkan di publik. Jadi ini mengangkat tentang apa Mas? Saya temanya alam Mas. Jadi pertama kali itu saya bikin judul Rakus dan Serakah. Rakus dan Serakah. Iya, Rakus ini serape, serakah ya serape. Oh, ndak ape, Pak. Dua-duanya. Ini saya buat untuk menceritakan keadaan dunia ini, betul. dunia, terutama di yang saya ketahui, yang dilihat mata, yang saya lihat, saya ketahui, secara kasat mata betul. Dan mungkin saya juga mengamati hiruk pikuknya dunia. Jadi yang pertama itu manusia itu serakah. Mereka mencari rezeki itu sampai ke hutan. Ya betul. Sementara hutan kayak di belakang kita ini, hutan ini kan sebenarnya tempatnya satwa. Tempatnya hewan. Dan bukan milik kita, bukan milik manusia. Dan dia juga nggak nanam. Karena sebenarnya hutan ini kan tempat tinggal satwa. Betul. Tapi kita manusia dan beberapa manusia yang pelakunya itu melakukan pengelolaan dengan cara bertani di hutan. Sebenarnya nggak apa-apa itu. Cuma jangan sampai merusak haknya binatang. Karena binatang juga makhluk Allah. Dia juga berhidup, berhak cari rezeki, berhak menghirup. Dia pengen tempat tinggal yang enak. Tapi kalau kita sebagai manusia merusak, kemudian merampas. Sekarang kayak burung mau mangkring, mau bersarang, itu kan di pohon. Kalau pohonnya ditebangi manusia terus gundul. Ya mungkin nggak hanya burung toh Mas. Iya, nggak ada burung toh yang satwa lain itu yang. Nah, makanya dari situ
aktivitas manusia yang berlebihan atau kelewatan mengeksplorasi alam atau hutan ini, itu saya wujudkan dengan sebuah lagu, dengan sebuah lagu yang berjudul yaitu Rakus Raka. Jadi Rakus Raka ini menggambarkan atau kita terenyuh atau berpikir kita ini sesama makhluknya yang maha kuasa di alam dunia ini, tetapi ada banyak makhluk lain yang haknya mereka terampas, begitu Mas ya? Iya. Ya seperti berapa luas yang di Blitar Selatan ini yang burung atau mungkin satwa yang apa ya, yang nggak hidup gara-gara hutannya gundul kan, begitu Mas? Kalau saya lihat, saya melihat sendiri ya. Banyak pohon-pohon di hutan itu yang sudah hilang. Sudah hilang. Dan berganti alih fungsi menjadi pertanian. Lahan pertanian. Sebenarnya nggak masalah bagi saya, cuman itu kalau bisa pohonnya tetap sehingga ada. Jadi 50-50 lah. Iya, ada 50. Jangan semua rumah satwa ini, tempat berlindung satwa ini nanti diobrak. Karena kalau satwa yang berhak hidup terus hilang, ya tentunya apa ya, nggak adil kita sebagai manusia. Nggak adil. Kita menjarah rumah mereka untuk mencari materi atau untuk mereka kehidupan mereka, penghasilan dari area mereka, tapi kita sendiri menyakiti mereka. Ya. Kalau kita balik gimana? Kalau seandainya manusia dibegitukan oleh binatang atau satwa gimana? Kayaknya akan kembali seperti zaman invasi Belanda ke Indonesia. Ya ini makanya harus suruh tanam paksa ya. Ya karena kita ini ada manusia itu diciptakan oleh Allah, itu diberikan akal, itu untuk lebih mulia dibanding apa ya, diberikan pikiran dan akal kita ini untuk berpikir tentang bagaimana kita ini harus bersosial kepada siapapun. Betul. Kepada manusia yang lain. Mas Tony bisa dicontohkan Mas yang mungkin bait-bait 2 atau 3 yang lagu yang diluncurkan kita. Liriknya ya. Iya, liriknya. Jadi liriknya begini, sebentar saya cek saya sendiri. Karena banyak grogi ya. Saya. Enggak apa-apa, wong saudara sendiri, teman sendiri. Kalau diwawancara gini grogi ya. Iya. Jadi kita sebagai manusia. Ini sambil nyantai aja Mas, sambil minum ya. Sambil minum apa-apa. Saya sambil minum. Pemirsa ini sambil minum, sambil Mas Tony cari lirik-lirik yang seperti apa sih lirik yang pertama kali yang bisa menjadi inspirasi bagi para pemirsa ya. Nanti mungkin ada yang melihat atau mendengarkan kalau mendengarkan lagu atau melihat sesuatu ya jangan hanya dilihat secara fisik, ya dirasakan ya, apa tujuannya, dimasukkan di dalam jiwa ini apa sih tujuannya, sehingga apa ya nanti bisa dicek di karya lain ya. Bisa ini perlu diketahui bahwa hari ini saya berada di hutan di Jemblong ya. Di Jurang Kendel mau masuk desa Jemblong, Kecamatan Pangurjo. Ini kalau kita lihat kanan kiri kita ini memang masih luar biasa, kayaknya ya bahasane Jawa ya. Kaya ya, tapi nek ndelok sisih kulon. Waduh entek jleput ya sih. Ning kene jan mening. Memang kalau saya mencari atau kalau golek sing panggenan sing adem. Nggih tak nggo contoh lah pemirsa ben poh. Sih apik men kan gitu ya. Ya, pemirsa minum ya. Karena begini. Orang itu tahu. Ya. Lek alase ketel ki iyup. Oh iya bener. Yang ini ki enak. Nyapa wae dhewe ora milih ning nggon sing gesang. Lek wis ngerti iyup ki penak, nyapa kok malah nebang pohon. Nah, iki lho sing angel ya. Angel. Aneh itu. Bener. Jadi satu buah lagu yang pertama itu awalnya liriknya saya memerankan diri saya atau meletakkan posisi saya sebagai satwa. Iya betul. Yang ada di hutan. Jadi aku pernah dengar sebuah cerita tentang makhluk yang mulia, yang berakal mulia. Mereka itu disebut manusia. Tapi gini aku melihat sendiri, mereka menebangi pohon-pohon yang tinggi. Ya. Kemudian hutan yang lebat pun dilenyapkan. Hanya
untuk apa? Untuk kesejahteraan mereka. Jadi temanya seperti itu. Jadi ketika aku mendengarkan dan saya coba tak resapi ya, ketika Mas Tony meletakkan dirinya sebagai makhluk tadi, kayaknya ikut terenyuh ya, membayangkan diri kita masukkan di dalam peran sebagai orang, dunianya dia dirampas nih, kayaknya kita sebagai makhluk yang tadi, alangkah enggak berpikirnya sih orang yang merampas seperti itu. Itu sebenarnya hanya untuk mengingatkan, untuk menggugah rasa iba, betul menggugah rasa iba manusia supaya dia lebih peduli alam, terutama makhluk, dan juga berdampaknya luar biasa Mas. Sebetulnya dengan kerusakan alam ini berdampaknya sudah banyak sih yang kita ketahui. Satu, erosi, banjir yang sudah berimbas kemana-mana yang sampai sekarang kerugiannya belum bisa. Seperti saya sendiri pernah korban sampai sekarang belum bisa pulih. Tahun 2004 sampai hari ini saya belum pulih. Jadi Mas Tony membawakan lirik-lirik seperti itu ya, tujuannya untuk menggugah. Mas Tony, saya tanya, lagu satu lirik atau satu lagu itu biasanya kelar berapa jam biasanya, atau menunggu? Karena biasanya kalau ngarang lagu kita nunggu mood ya, pikiran kita mood dulu. Moodnya apa ya? Moodnya pikiran kita kuasain dulu. Jadi kadang semrawut kan tidak bisa ya. Ngeten Pak Slamet. Iya betul. Ketika membuat sebuah lagu itu kan kita butuh inspirasi. Iya betul. Jadi kondisi kita juga, kondisi pikiran kita lah itu juga harus benar-benar fokus pada apa yang mau kita tuangkan dalam lagu itu. Jadi, dan menurut saya yang paling sulit itu bikin liriknya. Lirik ya betul. Lirik agar bisa pas dengan apa yang kita rasakan. Kadang-kadang kita rasakan sudah menurut perasaan enak, begitu dituangkan dalam tulisan masih belum cocok. Jadi menyampaikan unek-unek dalam bentuk bahasa itu ya. Karena ini tujuannya untuk menjadikan konsumsi publik, agar tujuannya untuk bisa menjadi inspirasi, bisa mengingatkan siapa yang melihat tayangan atau mungkin yang mendengarkan agar menggugah perasaan biar ternyuh, disentuh dari. Karena kadang-kadang disentuh dari secara lisan juga nggak mempan, langsung tukaran. Dapatnya bukan dapat hasil menjadi wujud apa yang kita sampaikan, justru gelut cara kancane tukaran. Jadi gini, saya bikin lagu itu karena kalau saya ingatkan secara langsung face to face, iya betul, orang akan tersinggung. Betul. Tapi kalau pakai lagu tersinggung silahkan. Ya, tersinggung silahkan lagu. Benar. Kan itulah. Ya seperti kita mewujudkan apa yang ada di angan-angan kita, yang ada di dalam kita, untuk kejengkelan kita kadang-kadang. Kita jengkel terus lagi begini Pak. Kalau kita mau ngomong langsung itu kan nanti dikira ceramah. Ya. Kalau ceramah itu saya juga nggak punya sertifikat dari pondok pesantren. Jadi nggak punya lisensi saya. Dan ceramah itu mau ceramah syukur ceramah nanti malah jadi kacau ini nanti dikira ustaz. Malah salah. Ya lebih baik karena kan merealisasikan, mengaplikasikan apa itu kan yang sesuai dengan keinginan dan punya perasaan senang dulu. Betul. Nah kalau tidak senang kan ya mesti jelas lah mungkin. Bisa. Pikiran senang dulu sambil terlepas dinas ini sambil seperti ini kan enak. Bisa bekerja lagi, bisa fresh kan. Bisa gitu kan. Untuk hiburan, dengerin musik tapi juga mencermati lirik. Saya kembali kepada jenengan ngomong ke lirik atau musik tadi. Itu cara musiknya gimana masuknya? Kalau ketika jenengan gitar nggak ahli gitar, piano bisa piano, terus sementara organ juga belum ini. Gimana itu masuknya biar untuk musik saya buat seluruhnya menggunakan aplikasi. Ini di Android. Oh, di Android ya. Smartphone. Ini namanya smartphone. Jadi bisa untuk lebih cerdas. Jadi para pemirsa, apabila memang kita ini kreatif, ya bisa mendatangkan segalanya apa yang kita mau. Pokoknya ada sungguh-sungguh. Kalau cuma mau belajar ini. Iya, mau belajar intinya begitu. Jadi semuanya saya pakai satu HP aja. Satu HP ya. Satu HP saya gunakan 3
3 aplikasi. 3 aplikasi. Dan edit sendiri, Mas? Edit sendiri. Luar biasa pemirsa. Jadi rata-rata orang ini katanya bahasanya hanya ngedit ya. Tapi ketika praktek juga ternyata Sulit. nggak gampang. Ngedit ya, ngedit. Butuh beberapa hari, waktu, beberapa hari dan nggak nyantol-nyantol Nggak nyantol. mau diapain. Mas Tony, satu hal yang terakhir, Mas, kita mungkin apa ya bahasanya, apa harapan panjenengan ini yang selama membuat video yang sudah jadi, dan terus harapan ke depan, harapan panjenengan yang sampai sekarang ini sudah mulai merambat, ada yang respon masyarakat atau pendengar, apa harapannya panjenengan? Harapan saya sering-sering diputar aja itu lagunya. Banyak yang upload, kalau subscribe saya nggak berharap sebenarnya. Sering diputer, Yang penting sering diputer. Kalau semakin banyak muter kan semua tahu kan gitu. Karena isinya kan sindiran. Isinya nasihat. Jadi nasihat. semakin sering diputar semakin menyebarluaskan nasihat sosialisasi saya nasihat, betul, Mas, ya. kepada orang lain. Betul. Ya paling tidak bisa menimbulkan manfaat. Itu harapan kita. Jadi Harapan kita. dengan adanya mendengarkan lagu, kita sebarluaskan ke masyarakat, akhirnya ada yang sadar. Dari 10 pembaca yang sadar 1 aja kan udah luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi itu luar biasa. Pemirsa, hari ini kayaknya ini kayaknya mau hujan apa karena saya pakai kacamata sini. Oh, sebenarnya karena pakai kacamata. Kacamata hitam, jadi kayaknya suasana mau hujan. Ini nanti untuk aplikasi maupun cara pembuatannya episode berikutnya. Betul. Ya, baik pemirsa. Saat ini sehubungan Mas Tony ini nanti malam akan ngepam ya, beliau ini dilihat kadang malam, kadang ya tergantung jadwalnya beliaunya, kita nggak tahu karena kita bukan beliau. Kita doakan beliau ini panjang umur, amin, rezeki yang banyak, karya-karya beliau ini bisa dinikmati, bisa diresapi, dan nantinya akhirnya orang bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya, Mas, ya. Membawa dampak positif itu harapan kita. Dan saya juga terima kasih Pak Slamet sebagai wartawan senior. Betul. Semoga juga semakin diberikan Kesehatan, kelancaran urusan dan rezeki. Jodoh gimana jodoh? Apanya? Jodoh gimana saya? Didoakan? Oh ya, saya doakan sependapat jodoh. Biar kalau malam biar anteng di rumah ya toh. Iya, kayaknya moyang-mayang ya, Mas. Iya. Kena angin dikit. Iya. Terima kasih Mas Tony. Mudah-mudahan karena kita tadi lama nggak ketemu, mudah-mudahan pertemuan ini bisa bermanfaat. Dan pemirsa, sekali lagi jangan bosan-bosan dengan channel Kangmot Production, dan sebetulnya beliau ini juga punya konten ya, tapi nanti bisa ketemu, nanti saya kasih buka linknya saja. Terima kasih. Akhirnya saya dan Mas Tony, beliau adalah dinas di Polres Blitar. Sekali lagi, apabila ada hal yang kurang berkenan dalam rangka kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Tony ini, tentunya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.